kita lanjut dulu ke eksekutif. Jadi kita bahas ini. Sama nggak sih perannya atau apa sih perbedaannya? Boleh nggak sih kita menyampaikan aspirasi kita juga ke eksekutif? Nah itu bisa dijelaskan. Tadi legislatif ada 3 nih, pengawasan, anggaran, sama pembentukan peraturan. Yap. Bagaimana dengan eksekutif? Nah, eksekutif ini sesuai namanya, eksekutif itu kerjaannya mengeksekusi. Nah, makanya masyarakat itu kadang lebih aware sama pilkada dibandingkan sama pemilu legislatif. Karena calonnya udah jelas dan kemudian wewenang eksekusinya jelas. Dia punya daya langkah yang lebih cepat dalam menghandle satu persoalan. Kalau legislatif baik, nanti kami sampaikan, akan kami perjuangkan. Nah, kenapa? Ya kayak parlemen. Kenapa parlemen namanya parlemen? Kenapa sih DPR, legislatif itu nama lainnya parlemen? Karena di sana berasal dari kata Yunani, asal katanya adalah parle. Parle itu artinya ngobrol-ngobrol. Nah, jadi kekuasaannya atau kekuatannya si legislatif ini sampai di ngobrol-ngobrol. Nah, kalau eksekutif ini enggak. Terus kita hanya diberikan omongan saja selama ini. Makanya. Gitu. Nah, tapi kan kayak di dalam demokrasi yang paling penting yang juga sering terlewatkan, terutama buat kaum perempuan ya. Mereka sering kehilangan suaranya. Kalau kita udah males, kita udah nggak mau menyalurkan apa yang kita pikirkan, nah pada saat itu kita kehilangan suara kita. Padahal demokrasi mensyaratkan keterlibatan publik, minimum apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bicarakan. Gitu. Nah, pada akhirnya balik lagi ke yang si eksekutif tadi, bedaannya parlemen yang kekuatannya pada ngobrol atau ngomong-ngomong. Parle. Ngobrol-ngobrol aja nih. Kemudian kalau eksekutif dia punya daya jangkau yang lebih luas dalam hal mengeksekusi sesuatu, kemudian apakah fungsi-fungsi seperti fungsi-fungsi penyaluran aspirasi kalau reses nggak ada, mungkin yang pernah dengar musrenbang, musrenbang, musyawarah rencana pembangunan itu diselenggarakan sama siapa? Sama Bapeda kan? Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang adalah bagian dari si eksekutif. Jadi dia punya juga channel penyerapan aspirasi, kemudian itu yang birokratisnya. Tetapi kemudian ada lagi kalau di presiden mereka punya nomor aduan tersendiri, kalau saya nggak salah 1708 atau berapa gitu. Jadi ada SMS aduan yang masuk tiap hari ke presiden dari masyarakat, dan itu perlu tim tersendiri untuk memilahnya ini untuk apa dan sebagainya. Kenapa orang jadi lebih senang ngadunya ke eksekutif dibandingkan ke legislatif? Ya, padahal seharusnya ngadunya ke legislatif. Iya, gitu. Nah, kenapa pada akhirnya jadi lebih senang ngadu ke eksekutif? Yang pertama orangnya jelas. Karena wali kota kan cuma ada satu, presiden cuma ada satu, jadi apapun masalahnya yang salah wali kota dan presiden, seringkali kayak gitu kan. Padahal belum tentu. Gitu. Nah itu akhirnya kesalahan persepsi karena kita mikirnya yang simpel aja. Gitu. Tapi apakah eksekutif menjalankan proses menerima aduan, kemudian juga membuat peraturan, ada perwali misalnya, peraturan wali kota itu kan tidak melibatkan proses legislasi yang panjang, misalnya seperti perda kayak gitu. Nah, punya nggak dia kekuatan untuk membentuk aturan? Punya juga, penyerap aspirasi juga punya, gitu. Nah, dan bahkan bisa mengeksekusi langsung peraturan tersebut, dan dia jadi kalau di sebuah wilayah yang skupnya relatif kecil kayak kota, jadi gampang banget ditunjuk, oh ini Pak Wali tolong dong perhatikan kami, kayak gitu-gitu. Nah, jadi karena keterbatasan dari publiknya tadi ya mungkin salah satu alasan. Berarti mungkin juga bisa jadi masyarakat berpikir kenapa saya lebih enak mengeluh ke kota, bupati. Actionnya ada. Karena dia bisa dengan cepat mengeksekusi itu. Gitu. Actionnya ada. Karena supaya tidak parle tadi. Iya, karena lebih panjang nanti kalau yang si parle. Parle. Tetapi ya dia harus ada, karena apa? Karena tadi nggak mungkin kalau eksekutifnya benar. Kalau eksekutifnya juga menerima aduan dan nggak benar, apa yang terjadi? Betul.